Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalur rahmat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ma'buda illa iyyah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng para habaib, para kiai, para asatid yang sama-sama kita taati, yang sama-sama kita hormati, terlebih Al-Habib Mahdi Hasan hadir bersama kita bersama. Ada Habib Wes, ada Habib Taufik, ada Habib Mustafa Tholib, ada Habib Mustafa Iqbal. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, agar supaya selalu membimbing kita semua. Amin Allahumma amin. Para hadirin jamaah salat hajat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini, di malam yang mulia, di tempat yang mulia, tempat masjid yang mulia. Kemudian malamnya juga malam Jum'ah, kegiatannya kegiatan yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi." Duduk di tempat seperti ini, majlisil ilmi. Wala tamassu qalaman, kita tidak membawa pena, bukan bawa pulpen. Wala taktubu harfan, kita tidak mencatat satu huruf dari majlis ilmi ini. Kata Rasulullah, khairul laka min itki alfi raqabatin. Duduk di majlisil ilmi tanpa kita mencatat, tanpa kita membawa pulpen, hadir dengan khidmah, niat karena Allah Subhanahu wa taala, niat golek ridhone Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, itu lebih baik daripada membebaskan atau memerdekakan budak sebanyak 1000 budak. Paham? Tidak paham, tidak jadi syarat. Yang penting gelem hadir. Nanti lama-kelamaan kita akan suka. Kalau sudah suka, insya Allah nanti kita akan faham, kemudian akan menjadikan hidup kita hidup yang senantiasa dalam lindungan Allah, hidup dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi duduk saatan itu sebentar, tidak lama. Kita lakukan dengan khidmah, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada membebaskan atau memerdekakan budak sebanyak 1000 budak. Budak itu mahal nggih. Mboten murah niku, mahal sian niku. Wa nadruka ila wajhil alim. Kita memandang orang-orang saleh, memandang kepada orang-orang yang alim, khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Memandang orang saleh, memandang orang-orang yang alim itu lebih baik daripada kita bersedekah 1000 kuda yang diperuntukkan fi sabilillah. Kidawe kanjeng Nabi kepada Ibnu Mas'ud. Maksudnya pripun? Maksudnya hadir di tempat majelis ilmi ini adalah sesuatu yang amat luar biasa. Insya Allah dengan kita istiqomah hadir majelis ilmi bisa menjadikan keberkahan dalam keluarga kita. Hadir ke majelis ilmi bisa menjadikan kita dimudahkan asa kita atau cita-cita kita. Sepokoi kang istiqomah yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak ono ceritane wong patuh maring perintah Gusti Allah taala niku semakin tambah merosot niku mboten enten. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Pokoknya anggar kita niki istiqomah, ditata niat-niat yang baik karena Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, wasalamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfi sanatin. Salam yang kita haturkan kepada orang yang alim, kita sampaikan kepada orang-orang yang saleh, itu lebih baik daripada ibadah sunnah 1000 kali. 1000 tahun ya, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jadi hadis ini adalah sebuah motivasi kita agar supaya kita tetap istiqomah. Istiqomah napa? Golek ilmu. Istiqomah kita niki belajar. Belajar itu tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan usia. Bukan berarti kata orang belajar itu ketika waktu produktif, waktu usia produktif, waktu usia SMP, SMA hanya kuliah tok, mboten. Selama nyawa masih dikandung badan, artinya bersama kita, sama jasad kita, kita pun juga dituntut untuk belajar. Makanya terus istiqomahkan majlis-majlis mulia seperti ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dalam kehidupan kita ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disampaikan ampun salah paham nggih. Artinya salah paham niku hadisnya menjelaskan salaman tok mawon lebih baik daripada 1000 tahun ibadah. Artinya ini ada sebuah dorongan kita. Masalah kita niki termasuk wong kan kalau tidak dikasih iming-iming itu kurang patah semangat. Kok sampean beli apa-apa itu loh. Kalau beli biasa-biasa mawon, nggih, gregetnya kan kurang. Tapi kalau sampean ada penjual, kalau beli 2 maka dapat seperti ini, kalau beli 4 seperti ini hadiahnya. Kira-kira yang beli semangat apa mboten? Ketika penjualnya ngiming-ngiming ngeten niku. Semangat. Jadi ini adalah sebuah motivasi kita agar supaya kita niki istiqomah dimanapun kita berada. Yang penting majlis zikri, majlis ilmi, majlis selawat kita istiqomahkan. Itu yang bisa menjadikan sabab hidup kita hidup yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, kita di malam Jumat, lebih-lebih kita niki di malam Jumat kita perbanyak untuk membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah dawuh,
man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa yang membaca salawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha asyran, Allah napa nameniku balas dengan 10 kali salatannya. Itu didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla alayya asran, barang siapa kita membaca selawat kepada Rasulullah sebanyak 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'ah, maka Allah akan membalasnya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, kalau kita membaca selawat sebanyak 100 kali, sallallahu alaihi bihi alfan, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan lam tamussahun nar, kalau kita istiqamah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali, maka jasad kita diharamkan tersentuh oleh api neraka. Oleh karena itu, salawat yang kita baca, kegiatan baik yang kita baca, mohon untuk kita aplikasikan dalam keseharian kita. Jangan cukup kita melakukan kebaikan ketika kita hadir di majlis ilmi. Jangan sampai kita membaca salawat hanya sebatas di bibir kita. Akan tetapi kebaikan positif seperti ini, hadir pengajian, membaca zikir, membaca Al-Quran, membaca salawat, kita bawa ketika kita berinteraksi kepada sesama. Ketika kita dagang di pasar, selawat kita bawa, majlis kita bawa. Jangan sampai ketika kita di pasar melakukan hal-hal yang tercela, semisal kita mengurangi timbangan, semisal kita berbohong, semisal kita punya mulut keluarkan kata-kata caci makian atau menggunjing orang lain, itu jangan sampai kita lakukan. Idealnya ketika selawat yang kita baca sudah mantap dalam diri kita, ketika kita sudah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah hadir seperti ini, kita tentunya berbuat baik kepada sesama. Karena kewajiban kita adalah kewajiban kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kewajiban kita berbuat baik kepada sesama manusia. Ibadahnya padeng nang tanggane nggih kudu sing apik. Tidak boleh kita ibadahnya padeng, tapi ketika kita jualan kita berbohong, ketika kita berjanji kita ingkari, mudah mengeluarkan kata-kata cacian, mudah mengeluarkan kata-kata kotor, itu tidak diperkenankan. Berarti kalau itu masih terjadi, berarti masih ada yang bermasalah. Oke? Ketika hati selalu disiram kata hikmah, kok belum ada asar yang kita dapatkan, berarti ada penyakit dalam diri kita. Paham maksudnya ya? Jadi kebaikan-kebaikan di majelis, kebaikan-kebaikan bacaan yang kita baca tidak hanya sekedar kita ucapkan, tidak hanya sekedar kita di majelis, tapi ketika kita bergaul bersama masyarakat dengan yang lain, kita pun juga harus menjaga jangan sampai kita niki melakukan hal-hal yang bisa menjadikan orang lain teraniaya dengan apa yang kita lakukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, innallaha qasama bainakum akhlaqakum. Saat temani Allah Subhanahu wa taala membagi akhlak manusia. Kama qasama bainakum arzaqakum, seperti halnya Allah Subhanahu wa taala membagi rizki manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala tentukan apakah manusia ini termasuk orang yang baik atau tidak, apakah rizkinya banyak atau tidak. Itu telah Allah tentukan ketika manusia itu usianya 40 hari yang ketiga. Berarti 120 hari. Oke, berarti berapa bulan? 4 bulan kan? 30, 60 kan?
30, 30, 60, 120 hari. Jadi sebelum 40 hari niku Allah tentukan cabang bayi ini rizkinya sekian. Dia termasuk orang yang baik atau dia termasuk orang yang buruk, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seseorang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang baik, Allah ciptakan si A termasuk orang yang baik, meskipun di awal-awal kehidupannya dia termasuk orang yang jauh dari perintah Allah. Semisal sholat kirang patek padang, puasa mboten patek gelem poso Ramadan, tingkahnya mboten karuan. Tapi kalau sudah dulunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang baik, nanti sebelum matinya dia akan diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir dalam keadaan akhir yang mulia, meskipun di awal hidupnya dia penuh dengan dosa. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang semisal si B ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang buruk, meskipun di awal hidupnya dia tekun beribadah, tekun melakukan amal-amal saleh, tapi kalau catatannya B ini termasuk orang yang celaka, maka sebelum dia mati akan melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjadikan Allah itu murka. Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah menjadi murka, sehingga dia nanti mati dalam keadaan tidak baik. Begitu juga masalah rezeki seperti itu, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya sekian, dapatnya seperti ini. Makanya cara syairane Gus Dur kok tidak boleh kita niki meri maring sugih tanggane, karena masing-masing rizki seseorang itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kemudian kita lagi berpangku tangan diam saja. Tidak. Allah berikan perangkat kita berupa akal. Dari akal inilah kita bisa membedakan mana yang buruk itu buruk. Dengan akal kita membedakan itu baik, itu adalah perkara yang baik yang harus kita lakukan. Jadi kita diberi perangkat oleh Allah Subhanahu wa taala akal agar supaya kita berpikir untuk berusaha sesuai dengan kemampuan kita dengan tanpa meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita diam mawon, ingin mboten sakit nggih. Ya harus berusaha kita menjadi orang yang baik. Dengan cara apa? Kumpul-kumpul orang saleh. Seperti ini adalah termasuk ikhtiar kita untuk menjadi orang yang baik, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin jadi orang baik tapi tidak mau kumpul-kumpul seperti ini, kumpulnya ngapunten orang-orang yang tidak mau patuh dengan perintah Allah, kumpul dengan orang yang biasa meninggalkan perintah Allah, jauh dari harapan kalau kita seperti itu. Jadi terus kita berupaya untuk bagaimana kita ini mendapatkan sesuatu yang sesuai apa yang kita inginkan. Tapi ingat, semuanya itu adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal berdoa, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perintah Allah dengan istiqomah dan ikhlas. Dan tentunya kita berdoa semoga kita termasuk orang yang dimurahkan dan dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa inna Allah azza wa jal yu'ti dunya ma yuhibbu, yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa? Orang-orang yang dicintai Allah, dan diberikan juga kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia niku napa? Dunia niku masyiwallah. Dunia itu apa? Nggih dunia materi nggih, picis nggih dunia, rumah dunia, jabatan dunia, mobil dunia, sepeda dunia. Itu Allah berikan kepada siapa?
orang yang dicintai Allah, juga Allah berikan kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Ingat punten, orang yang tidak beriman juga dikasih dunia oleh Allah. Orang yang taat beribadah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang patah ibadah pun juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang tidak ada iman dalam hatinya juga dikasih dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'tid din illa liman ahabbah. Allah tidak akan memberikan agama kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mampu hadir masjid seperti ini adalah orang yang luar biasa. Karena hanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada petunjuk dari Allah, tidak mungkin kita bisa kumpul bersama-sama di majlis yang mulia seperti ini. Faman a'tahullahu din, barang siapa yang diberikan agama, faqad habbahullah, maka dia termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah hidupnya selalu diberikan kemudahan, hidupnya selalu diberikan keberkahan, keluarganya diberikan keberkahan, usahanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau itu bisa kita jaga, kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menghantarkan kita termasuk orang yang husnul khatimah dan mendapat rahmat dari Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Walladzi nafsi biyadihi la yaslamu abdun hatta yaslama qalbuhu wa lisanuh. Seorang hamba tidaklah selamat, seorang hamba tidaklah termasuk orang yang selamat sehingga hatinya dia selamat dari apa? Dari hal-hal yang tidak baik. Jadi hatta yaslama qalbuh wa lisanuh. Jadi seseorang itu tidaklah termasuk orang yang selamat kecuali dia punya hati-hati yang selamat. Arti hati yang selamat gimana? Hati yang selalu husnudzon. Ketika Allah berikan ujian kepada kita, kita tidak menyalahkan ke sana kemari, tapi kita husnudzon kepada Allah. Mungkin Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Ketika kita menginginkan sesuatu, kemudian sesuatu itu ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, kita nggih mboten menyalahkan siapa-siapa, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lebih ke husnudzon. Mungkin Allah mempunyai rencana yang lebih baik. Kepada sesama kita punya hati pun juga bagus. Jangan sampai kita niki ahli ibadah, jangan sampai kita biasa membaca Al-Qur'an, tapi sesama tetangga seringkali kita suudon. Ada tetangganya habis beli nopo-nopo, sampean merasa terganggu, sampai punya anggapan paling utang, paling kredit, paling merasa kurang suka seperti itu. Kita belajar bagaimana? Belajar jangan seperti itu. Belajarlah kita ini husnudzon mawon. Hidup terasa lebih indah daripada kita seringkali terkejut dengan apa yang diperoleh oleh tetangga kita. Kalau itu yang akan terjadi, maka kita akan cepat mati, karena seringkali terkejut karena mendapati tetangga atau orang lain lebih maju daripada kita. Satu, jadi orang itu tidak akan selamat kecuali punya hati-hati yang baik. Yang kedua adalah punya lisan-lisan yang baik. Jangan sampai kita punya lisan selalu mengeluarkan kata-kata cacian, mengeluarkan kata-kata yang tidak indah. Jangan.
Harusnya kita tata hati kita tata mulut kita, jangan sampai kita keluarkan kata keji atau kata-kata yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kondusif. Artinya menyebar fitnah dan lain sebagainya. Itu jangan sampai kita lakukan. Kalau itu kita lakukan, alapannya kita tidak selamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tu'minu hatta ya'mana jaruhu bawaikoh. Seseorang tidaklah imannya sempurna kecuali tetangganya merasa aman dari keburukannya. Jadi seseorang itu tidaklah imannya sempurna kecuali kita menjaga tidak sampai mendolimi kepada yang lain. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan bawaik itu Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang dimaksud dengan bawaik itu adalah kezaliman. Jadi kalau ada tetangga merasa kurang senang dengan keberadaan kita, berarti kita termasuk imannya kurang sempurna. Iman orang sempurna itu adalah ketika orang lain yang merasa tenang bersama dengan kita. Kita tidak menyakiti, tidak mencibir dan sebagainya. Apalagi sekarang zamannya medsos ya. Hati-hati dengan tangan kita untuk mengomentari hal-hal yang negatif atau kata-kata yang keji, kata-kata yang jorok. Gunakan medsos dengan yang santun. Tebarkan kebaikan agar supaya isinya medsos itu adalah sebuah kebaikan untuk berikan motivasi kepada yang lain. Kalau kita tidak andil dalam media sosial itu, khawatirnya nanti diisi hal-hal yang tidak benar. Makanya tidak apa-apa. Yang penting kita tujuannya adalah memberikan motivasi. Cuman ojo terlalu lebay ya. Arep atus dipoto, pemangan dipoto. Perlu ini apa meten niku. Ya seandainya hal-hal yang positif lah, pengajian, kegiatan-kegiatan yang mulia, tujuannya memberikan motivasi agar supaya semangat untuk bisa mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Wala yaksibu abdun malan min haramin fayunfiqu minhu fayubaraku lahu fihi wala yatasaddaqu bihi fayuqbalu minhu. Ketika seseorang menghasilkan harta dari perkara yang haram, saya ulangi lagi, ketika harta yang kita dapatkan dengan cara yang haram, kemudian kita berikan kepada keluarga kita sebagai nafkah, atau harta yang haram itu kita sedekahkan untuk kebaikan, maka dengan mensedekahkan harta yang dihasilkan dari perkara yang salah atau haram itu adalah bukan menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi malah menjadikan kita ini jauh dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan hanya sekedar kita memberikan kepada keluarga kita, berikan hanya sesuatu yang baik, yang betul-betul halal. Karena ketika kita berikan nafkah keluarga kita dari harta yang haram, maka tumbuh anak-anak kita dari harta yang haram, sehingga pola pikirnya anak-anak kita yang kita nafkahi dengan sesuatu yang haram itu sulit untuk kita kendalikan untuk melakukan kebaikan. Jadi ketika darah mengalir ini adalah dari sesuatu yang haram, maka arahnya inginnya kemaksiat terus. Tidak kegiatan sulit, tidak kebaikan sulit. Makanya jangan asal kita niki memberikan nafkah kepada keluarga kita, tidak kita berikan kecuali dari sesuatu yang halal. Begitu juga ke sedekah. Sedekah itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau kita sedekah dari harta yang haram, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya bagus, bersedekah adalah suatu ibadah. Tapi kalau yang kita sedekahkan itu adalah hasil dari perkara yang haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yutraku khalfa dhuhri illa kana zadahu ilan nar.
Ketika kita punya penghasilan dari perkara yang haram, kemudian kita simpan, maka itu akan menjadikan kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dalam kehidupan ini agar supaya kita niki selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Kita harus berpikir panjang. Hidup ini tidak akan selamanya. Manusia itu ketika sudah saatnya sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa hanya perbuatan mawon, yang dibawa hanya amalnya saja. Apa itu amal saleh yang menghantarkan orang itu atau diri kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Apa amal yang tidak baik yang bisa menjadikan kita jauh dari ridho Allah Subhanahu wa taala? Makanya pompong kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, terus bertambah-tambah untuk melakukan kebaikan. Jangan sampean beda-bedakan entah itu ibadah yang kita anggap kecil atau yang besar. Karena orang yang masuk surga itu bukan karena amal perbuatannya. Masuk surga itu bukan karena perbuatannya. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah?" "Iya," kata Rasulullah. Manusia masuk itu bukan karena amal perbuatannya, tapi karena anugerah yang Allah berikan. Bisa jadi sesuatu yang kita pandang remeh, kalau itu disertai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menghantarkan kita mendapatkan ridho Allah dan dimasukkan ke surga Allah. Jadi bukan karena seberapa besar, seberapa banyak amal yang kita lakukan, itu tidak mesti. Seperti keterangan dalam hadis nih kok, ada seorang mengetahui anjing sedang haus, kemudian hatinya tergugah, dia ambil air, dia minumkan ke anjing itu. Akhirnya karena itulah disertai dengan ridha Allah, menjadikan orang itu mendapat rahmat Allah dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah kebaikan kita niki mboten angsal, tidak diperbolehkan memilah-milih. Pokoknya kebaikan lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satu daripada kebaikan itu yang bisa menjadikan sebab kita diampuni segala dosa. Karena dulu wonten orang belum pernah salat sama sekali, tapi masuk surga, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu itu ada orang yang mu'alaf masuk Islam, menyaksikan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia Islam, sahabat itu dia minta izin kepada Rasulullah untuk bersama-sama untuk ikut jihad, untuk ikut perang. Diizini oleh Rasulullah. Setelah itu kemudian dia ikut perang, belum sempat salat dia meninggal dunia. Tapi kata Rasulullah bagaimana? Ini adalah syahid, ini adalah orang yang masuk ke dalam surga, padahal belum pernah melakukan salat. Makanya masuk surga bukan karena amal, tapi karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kebaikan, kemaksiatan pun juga kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita pilih-pilih masalah kemaksiatan. Kita upayakan, kita paksakan diri kita ini. Bukan berarti kata yang bisa menghantarkan orang itu masuk ke dalam neraka karena dosa besar, belum tentu. Bisa jadi maksiat yang kita anggap remeh, kalau memang itu disertai dengan murka Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa menghantarkan dirinya mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis, ada seorang perempuan, dia punya kucing, kucingnya diberi kandang, di kerangkeng, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Akhirnya kucing tadi itu mati. Mestinya ketika di kerangkeng, kewajiban bagi yang punya untuk memberikan makan. Kalau tidak mau ngasih makan, dibebaskan mawon, jangan ditaruh di kerangkeng. Lah oleh perempuan niki
ditinggal berhari-hari, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, akhirnya mati. Sebab matinya kucing itulah perempuan ini termasuk orang yang dijauhkan dari ridha Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka. Makanya tidak diperbolehkan kita niki memilah-milih kemaksiatan. Sekecil apapun kita berusaha untuk kita hindari. Karena kalau sekecil apapun maksiat itu, kalau disertai dengan murka Allah, bisa jadi itu yang menghantarkan manusia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah dan kegiatan-kegiatan positif. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah dan nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kira-kira di kemauan yang kami sampaikan, karena waktunya sudah sesuai dengan jadwalnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sari fi sa'il asma'i was sifat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslu biha al-qulub wa tandaliku bil usub wa talinu biha sub wa ala alihi washabihi wa man ilahi mansub. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bi baina ma'syatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa min al-yaqini ma ta'inu bi 'alaina masaibat dunya. Allahumma tina bi asma'ina wa sayna quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waitha منا وجثرنا على من ينصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من لمكتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.